Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Dalam program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus berupaya untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui program bantuan sosial yang diprioritaskan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Diperlukan pendataan penerima bantuan dan proses verifikasi data yang valid. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak bagi yang berhak menerima. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio mengatakan, bantuan sosial masih menjadi kebutuhan untuk masyarakat yang terdampak akibat pandemi ini. Untuk itu harus ada koordinasi pemerintah pusat dan daerah guna memastikan validitas data penerima bantuan. Memang melalui bantuan sosial itu diharapkan dapat mempertahankan daya beli yang ada. Di satu sisi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menggerakkan kelompok menengah atas yang sebetulnya mempunyai uang, mereka nampak dari pertumbuhan dana pihak ketiga itu mau membelanjakan. Nah, disinilah masalah keyakinan mereka terhadap keamanan daripada pandemi ini. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mengatakan, bantuan sosial masih dibutuhkan di masa pandemi. Anis menekankan, perlu ada perbaikan data penerima bansos. Menurut Anis, meskipun anggaran untuk bansos ini terserap maksimal, namun jika tidak tepat sasaran maka akan sia-sia. Untuk itu kualitas serapannya harus diperhatikan. Artinya di samping mereka juga butuh pekerjaan, mereka juga butuh makan gitu. Sementara untuk kebutuhan makan itu ketika tidak punya pendapatan ini kan agak sulit. Makanya bantuan sosial ini yang berupa bahan sembako itu tetap penting menurut kita. Dari Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengingat beberapa proyek konstruksi tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR di Gedung Nusantara belum lama ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan, meskipun penyerapan anggaran infrastruktur memiliki banyak mitra kerja, Dirjen Cipta Karya dituntut mampu menjamin kebermanfaatan tiap program yang dilaksanakan. Mengingat Direktorat Jenderal ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat. Bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui program-program infrastruktur berbasis masyarakat, program-program padat karya, Pishu, Kotaku, kemudian TPS 3R, dan seterusnya. Nah, karena itu Komisi 5 DPR RI tentu dengan fungsi pengawasan dan anggaran yang dimiliki, memiliki kepentingan agar kinerja 2020 itu bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk 2021. Dan karena itu hari ini kami mencoba untuk melihat satu persatu bagaimana evaluasi 2020 dan rencana kerja 2021 ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Joni Allen Marbun mengatakan masih banyak program Dirjen Cipta Karya yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, hal ini disebabkan pelaporan hasil kerja yang kurang transparan. Joni berharap dengan Direktur Jenderal yang baru, perencanaan pembangunan untuk masyarakat lebih efektif. Contoh tadi saya berikan contoh satu lampu penerangan jalan di kawasan Danau Toba Muara. Jalan setapak lebarnya 1 meter, tapi dibikin tiang lampu jalan kurang lebih 60 kali 50 cm, sehingga jalan setapaknya nggak berfungsi. Nah, inilah akibat tidak adanya pengawasan. Kenapa? Kurang keterbukaan di dalam memberikan penjelasan daripada hasil kinerjanya maupun pekerjaan khusus. Alda dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 menilai gas sangat penting untuk dikembangkan. Untuk itu, sebelum kebutuhan meningkat, infrastruktur gas harus dipersiapkan terlebih dahulu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno berpendapat, usulan pengembangan infrastruktur gas perlu disikapi segera agar dapat segera dioperasikan. Untuk itu, negosiasi dengan calon buyer harus dipercepat, terutama yang terlibat setiap harinya seperti PLN, PGN, dan Pertamina. Jadi saya kira dari berbagai aspek dampaknya positif, sehingga memang layak didukung dan kita melihat bahwa ini sudah siap dimanfaatkan, siap dieksploitasi, ya sehingga yang perlu dilaksanakan adalah pembicaraan B2B-nya yang memang harus segera diakselerasi. Anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Wahid mengatakan,
Sumur Sinamar sudah cukup siap untuk dieksploitasi. Abdul Wahid berharap SKK Migas bersama Rizky Bukit Barisan mendapatkan alokasi anggaran untuk mendorong pelaksanaan pengembangan infrastruktur gas. Abdul Wahid berharap pengembangan ini akan menciptakan potensi lebih bagus untuk sumber gas di Sumatera Barat. Untuk mengalokasikan, nanti bisa dia dalam bentuk dalam bentuk jual ke PLN ya, atau kebutuhan Jargas, atau nanti dalam bentuk kargo. Nah, kalau bentuk kargo itu kan bisa dijual. Kalau di sini ada 35.000 per day, jadi bisa yang yang 16.000 kan, kalau 2 kargo kan bisa 16, kan 8 satu kargo. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong holding PT Perkebunan Nusantara atau PTPN meningkatkan kinerja dan menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat, termasuk fokus dengan komoditas tanaman yang diproduksi. Ditemui usai menghadiri rapat dengan BUMN PTPN dalam kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengatakan, setelah holding PTPN dilakukan, PTPN harus fokus bidang tanaman tertentu. Ya, sebetulnya itu yang kita harapkan ke depan, bagaimana PTPN ini bisa mengevaluasi atau menjadikan merger holding ini bisa lebih fokus ya, intens kepada bidangnya, misalkan siapa yang menanganin dalam PTPN 11 mengurusin untuk pertanaman tebu misalkan ya kan, PTPN 2 jadi benar-benar fokus. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan, PTPN harus meningkatkan kinerja dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, bukan sebaliknya, mengganti komoditas produksi yang berimbas pada pengurangan karyawan. Itu terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Semua berpikir praktis bagaimana perusahaan ini untung. Contoh ya, karena komoditas kopi, teh, dan kakao itu menyedot lapangan pekerjaan yang cukup banyak, sementara di satu sisi perusahaan dituntut melakukan efisiensi dan meningkatkan laba, maka komoditasnya diganti. PTPN diharapkan menjadi pusat pertanian perkebunan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak sekali informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 4 DPR RI yang tolak rencana impor beras. Setelah jeda berikut ini. Kembali lagi dalam Warta Parlamentaria, Komisi 4 DPR RI menolak rencana pemerintah untuk melakukan impor 1 juta ton beras. Komisi 4 meminta Kementerian Pertanian meyakinkan pemerintah bahwa produksi beras nasional mencukupi dan memenuhi kuota stok cadangan beras nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto dengan tegas menyampaikan, Komisi 4 menolak rencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Hermanto menilai kebijakan impor ini akan merugikan petani. Terlebih Indonesia sedang mengembangkan food estate yang akan memasuki masa panen raya. Food estate itu sekarang sudah tumbuh dan siap panen. Nah, kalau misalnya pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton itu berakibat pada ini kita mengatakan gagal program food estate. Nah, ini persoalan mendasarnya. Oleh karena itu saya sangat tidak setuju dengan ada impor beras. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro juga menyayangkan rencana impor beras ini. Darori mengungkapkan di daerah pemilihannya, produksi beras sedang melimpah. Petani sudah mulai berteriak karena harga beras turun. Darori berharap pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan petani. Petaninya kita doronglah, ya, bagaimana sehingga bisa memproduksi lebih daripada yang selama ini ada, misalkan lebih dari 5 ton per hektar. Ya, juga mengenai sewa ini, ya, karena rata-rata petani kita itu nyewa.
Ya, hampir mungkin lebih dari 70% bukan milik sendiri. Nah, dia kan nyewa, bayar atau separuh. Itu kan juga kos yang luar biasa. Komisi 4 berharap Kementerian Pertanian dapat meyakinkan pemerintah bahwa cadangan beras nasional sudah terpenuhi dari produksi dalam negeri. Amita dan Nurbani, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya, Kaukus Perempuan Parlemen atau KPP Republik Indonesia mengadakan pameran foto di selasar Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta. Dalam pembukaan acara tersebut, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pameran foto oleh Kaukus Perempuan Parlemen ini adalah bukti bahwa perempuan parlemen dapat memberikan kontribusi dan turut andil dalam memajukan negara melalui keterlibatannya dalam setiap kegiatan maupun dalam pengambilan keputusan di parlemen. Dan dengan foto-foto inilah salah satu cara kita perempuan-perempuan Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa bersama-sama dengan bapak-bapak yang di belakang saya ini untuk mengambil keputusan penting yang ada di parlemen. Ketua Presidium KPP Republik Indonesia Diah Pitaloka menyampaikan, memperingati Hari Perempuan Internasional, Diah mengapresiasi peran perempuan yang ambil bagian dalam politik Indonesia. Ia berharap kesadaran dan partisipasi perempuan dalam dunia politik dapat meningkat, tidak hanya di parlemen, namun hingga kepemimpinan perempuan sampai ke tingkat desa. Kita juga berharap teman-teman di parlemen itu bisa berkontribusi terhadap pengambilan kebijakan, baik di lembaga legislatif ataupun eksekutif, yang menyangkut perbaikan kesejahteraan hidup kaum perempuan, kesejahteraan dan juga keadilan tentunya gitu, yang masih harus diperjuangkan oleh berbagai lapisan rakyat Indonesia. Elisa dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI dukung budidaya sapi Bali dengan harapan menggerakkan roda perekonomian di Bali. Ditemui saat kunjungan kerja ke Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau PBTU HPT Denpasar Bali, anggota Komisi 4 DPR Muhammad Syafruddin mengapresiasi kinerja BPTU HPT Denpasar Bali membudidaya peternakan sapi Bali dengan optimal. Muhammad Syafruddin mendukung rencana kerja jangka panjang Kementerian Pertanian untuk mengembangkan budidaya sapi Bali ke kawasan timur Indonesia. Rencana tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dan khususnya wilayah Bali dan sekitarnya. Sangat bagus yang dimiliki oleh pemerintah dalam ini ada di Denpasar di Bali ini, kemudian ada di Dompu yaitu di Pekat, dan sama-sama memiliki piaraan atau ternakan sapi yang sangat bagus, sapi lokal yang sangat bagus. Nah ini sekali lagi perlu kita kembang biakan di daerah-daerah tertentu yang punya peluang seperti ini dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi dan baik peternak maupun petani-petani sekalian. Apresiasi senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah. Sulaiman mendorong budidaya ternak sapi Bali bisa dikembangkan di wilayah lain di Indonesia agar pemerintah tidak lagi impor daging sapi. Tetapi kita juga perlu mendapatkan penjelasan dari balai ini seberapa besar yang didapatkan setiap tahun berupa sapi pejantan dan betina bibit, sehingga dengan demikian informasi bisa disebarkan luas ke seluruh Nusantara. Dari Provinsi Bali, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Berita selanjutnya dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI meninjau kesiapan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Ciputra Tangerang yang bekerja sama dengan asuransi Jasindo dalam program Jam Kestama.
Ditemui usai rapat dengan Direksi Rumah Sakit Ciputra Tangerang dan Jasindo, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengapresiasi kesiapan RS Ciputra dalam upaya pelayanan bagi anggota DPR RI dan keluarganya. Menurut Agung, kerjasama antara Jasindo dan RS Ciputra Tangerang cukup baik. BURT DPR RI juga mendapatkan informasi yang cukup baik. Kalau dari namanya Ciputra, saya pikir sudah menjadi merek yang tidak perlu dilakukan, ya. Ternyata betul bahwa di sini motonya melayani dengan hati, sehingga urusan-urusan administrasi itu bisa diselesaikan belakangan. Dan kemudian juga fasilitas yang ada di rumah sakit ini sejak dibangun memang rupanya sudah disiapkan betul untuk rumah sakit, sehingga sistem tata udaranya, sistem pemisahannya untuk hal-hal yang berkaitan, apalagi di masa sekarang ada pandemi COVID ya, sudah bisa dilakukan dengan baik. Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, RS Ciputra sangat memadai baik dari fasilitas maupun peralatannya. Novita mendukung rencana RS Ciputra yang akan membuat rumah sakit khusus penyakit kanker yang belum banyak di Indonesia. Rumah sakit ini akan membuat rumah sakit khusus kanker yang bisa melayani se-Indonesia, karena sekarang rumah sakit kanker itu sangat terbatas dan bahkan ada program atau produk-produk yang terkini dalam menangani pasien COVID, darah diambil dan dibuang plasmanya sehingga bisa mengurangi ventilator. Dari Tangerang, Banten, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong data geospasial menjadi dasar pemetaan tata ruang dan pemetaan potensi bencana. Usai memimpin kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke kantor Badan Informasi Geospasial atau BIG, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan keberadaan BIG untuk pemetaan wilayah hingga struktur topografi dan berbagai potensi bencana dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pemanfaatan wilayah. Menurutnya, data informasi geospasial berperan penting terkait posisi Indonesia yang strategis dan terletak di perlintasan benua. Badan Informasi Geospasial juga memetakan sampai tingkat batas-batas tadi dengan juga struktur topografi berkaitan dengan potensi-potensi yang ada menyangkut potensi bencana dan sebagainya. Lebih lanjut, Sugeng mengapresiasi kepresisian teknologi pemetaan BIG dengan skala 1:50.000. Harapannya, pemetaan data di seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, salah satunya untuk memutuskan rencana detail tata ruang. Teknologi hari ini yang dalam konteks pemetaan dan sebagainya dengan skala 1:50.000 tadi, ini sudah cukup presisi memang. Sehingga insya Allah data-data yang dipetakan di seluruh wilayah Indonesia ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Dari Provinsi Jawa Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Berita terakhir untuk hari ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2022 mampu mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ditemui ketika menghadiri rapat kerja anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2022, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar optimis dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Indra menargetkan capaian WTP yang telah diraih DPR RI sebanyak 12 kali harus semakin berkualitas ke depannya. Semua program-program itu sudah dikasih tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Inspektur Utama, semua kegiatan-kegiatan itu semua dikawal dan diawasi oleh Inspektur Utama agar koridor dalam pengelolaan anggaran itu Rp1 pun itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Inspektur Utama Setjen DPR RI Setianta Nugraha menjelaskan, Inspektorat Utama Setjen DPR RI telah melakukan pergeseran paradigma dalam pengawasan. Sebelumnya rekomendasi diberikan setelah audit atau post-audit, kini ditambah dengan pra-audit sebagai upaya pencegahan. Harapannya pre-audit pada saat jalan, sehingga ketika ada indikasi yang berpotensi adanya penyimpangan, kemudian bisa juga nanti berakibat pada kerugian negara, maka kita melakukan peringatan dini.
Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP adalah opini audit yang diterbitkan BPK. Afidan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.